Mau suka nggak suka, yang penting nonton dulu. Ya, Jangan cuma ngelihat poster dan trailer langsung ngejas. Wah, ini Ya, Snack Rib endorse nih. Doakan ya kita mendapat rumah impian di Peak. Bertemu lagi di review film horor. Tiap minggu tidak kehabisan stok horor. Betul. Dengan begitu sudah setengah tahun Pak kita nonstop horor tiap minggu. Gila ya. 20 lebih kali ya? Iya anjing lebih asli. Kalau dihitung-hitung kuantitas sih banyak ya. Kuantitas mah. Iya ya. Kualitas yang dicari-cari. Nah itu. Baru nemu satu. Kemarin doang. Kemarin Kajiman. Iya, Kajiman doang. Ya Saudino. Ya oke. Boleh lah. Tapi maksudnya yang memuaskan kita. Yang benar-benar wow gitu. Iya, Baru kemarin Kajiman. Karena kita di endorse juga kan. Iya nih. Terima kasih ya teman-teman yang udah bilangin kita di endorse. Akhirnya kita sekarang udah punya rumah sendiri masing-masing. Mau di endorse apa bebas pokoknya ya. Jadi kita habis nonton apa nih Pak? Abis nonton film horor terbaru yang kita di endorse nggak ini? Di endorse lagi. Di endorse lagi kayaknya. Karena kita bakal bagus-bagusin nih. Iya, bagus-bagusin ini. Nggak menyangka soalnya. Betul, judulnya adalah Jin Kodam. Jin Kodam. Wah, Deddy Mercy lah, udah punya ekspektasi lah. Iya benar. Tali pocong perawan apa kemarin? Bukan tali pocong perawan, pelet tali pocong. Pelet tali pocong, udah teluh juga kan. Dari dua film itu Teluh dan Pelet tali pocong. Pelet tali pocong, gue lupa mulu. Dia sebenarnya si Deddy Mercy ini potensi mengarah bercerita loh ketimbang Benar. horor yang Jump penampakan lagi scare. penampakan, Iya, jump scare. Benar. Nah ini diperlihatkan di Jin Kodam ternyata. Dia nonton Snack Rib kali ya? Baca-baca masukan orang. Iya benar. Kayaknya gitu. Jadi di sini tuh kayak memperbaiki apa yang Udah dia bikin sebelumnya. Udah bikin, benar. Pokoknya kalau lu nemu film horor Indonesia sejam nggak ada penampakan, nah ini pasti Iya. ada sesuatu Gua yang pengen tadi- diomongin. sampai sempet-sempetnya ngeluarin handphone buat ngelihat jam. Bukan karena bosen. Gue melihat, wow, sudah sejam belum ada penampakan. Ada sih di awal buat ngasih lihat nih, oh ada jinnya gitu. Terus itu kan sekalian buat ngasih title. Judul Jin Kodam. Iya, Jin Kodam. Kajiman twistnya, ada ceritanya. Ternyata Deddy Mercy juga filmnya, twistnya ada Terus ceritanya. ada ceritanya. Ini plot twist terbaik Plot film twist horor. terbaik film horor. Gua sangat-sangat mengapresiasi dan menghargai film horor yang Benar. pengen bercerita gitu ketimbang wah nakutin dengdang dengdong. Dengan scoring. Tadi pun scoringnya Biasa nggak ngejorokin, aja. Pak. Iya, biasa aja. ya biasa aja. Dan ini kita ngomongin Deddy Mercy gitu ya, sutradara ya yang bikin horor juga baru kehitung jari. Iya. Dan yang gue yakin budgetnya juga pasti tidak spektakuler Pak. Dengan budget segitu kelihatan dia bisa memaksimalkan filmnya untuk jadi sinematik malu, lah. Bener. Gue melihatnya. Estetiknya ada gitu. Estetiknya ada, Iya bener. Jadi gue ngerasa sih ini budgetnya pasti nggak gede gitu. Tapi pintar dia Pintar, mainin memanfaatkan, angle. bener. Iya kayak gitu-gitunya tuh dapet cuy. Desanya BTW desa yang viral guys. Ya. Masih pada tahu lah ya. Iya pasti pada tahu kan pernah beberapa bulan yang lalu kalian lihat berita desa yang viral yang ada air terjun belakangnya. Yang sekarang udah rusak katanya halaman si bapak-bapak. bapak itu Iya. yang ngadep ke air terjun itu. Film horor kan nggak mesti angker Iya, gitu, nggak mesti benar. gelap-gelapan, nggak Iya. mesti malam-malam doang. Ya kalau emang tempat lu indah ya diperlihatkan nih desa lu. Indah. Desa Anda indah. Meskipun kelakuan warganya kayak lagi di Las Vegas ya. Pertamanya kan gitu kan yang diliatin aja. Jadi ceritanya ada Ustadz ya. Yang baru pulang kampung Pak, dari pesantren, namanya Bagas. Dan ternyata warga di sana rata-rata sudah meninggalkan agama Pak. Ke dark side lah. Iya, udah ke dark side lah. Dan itu semua diketuai sama satu orang di desa itu bernama Pak Wirya ya, yang diperankan dengan sangat hebat oleh Reza Tapi. Kayak autobiografi lah ya. Deddy Mercy ngelihat banyak film Indonesia. Iya gitu. Wah, Wah autobiografi ini boleh nih nanti karakternya dimasukin ke film gua. megang senapan anjing. Ini autobiografi banget ini. Di desa itu orang-orangnya udah meninggalkan agama. Itu gua mengingatkan sama ini Pak, film tahun 80-an judulnya Titian Serambut Dibelah 7. Oh iya. Itu gitu sama soalnya, ada orang yang soleh Masuk ke desa. masuk ke desa, orang-orangnya
udah meninggalkan agama lah. Udah sesat. Bahkan di sini ngingetin kayak si Manis juga ya, si Manis Jembatan Ancol ya, bener nggak sih? Nah, ini banyak macam Pak. Tadi Titian ada, gitu, autobiografi ada, si Manis ada, The Red pun ada. Ada. Dari tadi Rese tapi itu. Ya, Reza tapi di sini kayak ini lagi mengeluarkan ini lagi karisma dreadnya lagi gitu ya sebagai siapa Rama? Iya, Tama. Tama, Dia kok Rama sih? kayak nyomot si Tama dimasukin ke kampung. Iya. Sambil bercerita, horornya dibangun, diperlihatkan Iya. nih. Punya jin nih. Iya, Lihatin tuh jinnya nanti ada di pojokan, ada di sini gitu. Tapi yang nggak mendominasi cerita, Iya. gitu. Nggak nutupin ceritanya. Ah. Tetap cerita mah jadi highlight. Iya, dan jalan terus ceritanya, plotnya maju terus gitu loh. Karena kan nanti ada satu momen di mana Bagas ini dibunuh. Ini di trailer juga udah ada ya, diliatin. Ada nih. Karena kan Berarti itu ceritanya nggak spoiler nih ya? nggak spoiler, kan ceritanya kan emang gitu. Pas si Bagas dibunuh, besoknya bangun lagi gitu, Iya. hidup lagi. Ternyata orang-orang yang tadi jahat itu kok kaget, hidup lagi nih. Iya. Setankah kita digentayangi benar, kah, gitu. benar. Nah itu nanti pertanyaannya. Itu yang Lucunya. menarik ya. Menurut gue yang bikin menariknya lagi di sini karakter utama Bagas cowok. Dia ini kayak hantu misalkan kan. Iya. Itu juga jarang kan di Indonesia. Iya, kan biasanya kita kalau udah ngeliatin karakter yang ternyata setan, aneh Pak. Aneh, iya. Mentang-mentang dia setan, kaku. Kaku. Silahkan masuk, kayak kemarin The Demit misalnya. Iya. Silahkan masuk tapi kaku. Ini Iya. mah Bagas enggak, biasa aja kayak Iya. kita. Bener. Dari awal dia ngeliatin karakternya kayak gitu. Setiap lewat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pas nanti dia setelah Diduga mati. dia Tetap kayak aja. gitu tetap menjalankan karakternya. Dia kan naik sepeda ya. Ini bagusnya nih. Iya benar. Kebiasaan dia bunyiin Bel. kering-keringannya Iya. sepeda itu jadi Jadi ini. pemicu horor, Pak. Iya, jadi benar. buat nakut-nakutin orang-orang yang ini. Kayak pengabdi setan lah, Iya. ibu. Iya, kalau ibu pakai kering-kering gitu benar, benar, kan, benar, ya kan benar, kayak benar, gitu. benar. Jadi ada ininya lah. Jadi gimmick. Jadi gimmick gitu, sepeda jalan. Yang bikin kita, Iya, ada Bagas Bagas nanti nih. orang-orang yang jahat, ada Bagas nih gitu kan. Bukan tiba-tiba Bagas nongol di belakang lu gitu kan. Bagas gini, enggak, kering gitu doang. Iya, bener. Sepedanya nongol ntar. Bener-bener asli, nggak ada jump scare yang kayak Nggak lebay ada. gitu, nggak ada. Nggak ada. Bahkan fake jump scare aja nggak ada ya. Nggak ada ini. Makanya Gua tadi kaget, gua ya. pas nonton. Ini beneran nih Deddy Mercy. Gua beneran lagi nonton Deddy Mercy apa nonton filmnya ini A24 nih. Dan semua karakternya itu menurut gua kepake sih. Bener. Ya kan, banyak karakter yang menurut gua awalnya ini mah cuman pemanis doang, sampingan gitu, kayak karakter si Ibu Lilis. Iya, iya. Yang jadi istrinya Reza tapi ternyata kepake juga. Nggak ada karakter yang tiba-tiba muncul di akhir misalnya. Dari awal semua nongol. Dukun ada, Egy Fedli Iya. dimunculin sebentar-sebentar. Benar. Nanti ada juga yang si kayak preman-preman itu juga semuanya anak buahnya dikeluarin Ada. semua ada. Iya. Dengan satu yang pakai yang pakai jaket kulit. mentang-mentang Tommy dia Fedora. karakter jahat ya. Iya. Iya. Udah gitu aja Stylenya, pakaiannya iya, gitu. iya. Dari awal gitu kan pakai topi, jaket kulit, Kulit. kaosnya hitam, Iya. celana coklat itu. Udah itu aja sampai akhir. Beberapa dialog pun ya itu bener-bener terjadi gitu ya, kayak ya udah besok gue mau pengajian, bener ada gitu Iya, besoknya. bener. Walaupun nanti ketahan sama satu event gitu, tapi nanti itu bener tetap ada gitu. Yang diomongin tuh terjadi gitu, dan itu tuh Biasanya masuk ke plot. Biasanya kan film kita mah Omongin dulu kita aja. mau ke sini nih, Ya udah. tahu-tahu nggak ada. Ya udah aja. Kalau ini ada kayak nanti diundang sama Ibu Lilis buat Iya. pengajian di rumah. Heeh. Ada nanti Iya, benar, besok benar. malamnya ada. Iya. Kayak nggak dilupain gitu dialog itu Benar. yang diomongin. Gue kaget gini tuh ya karena biasanya nggak gitu gitu. Soalnya kan kita, Gitu. film kita kan abis dulu sama penampakan, Pak. Jadi nggak ada tuh kalau besok mau ngapain gitu kan kelanjutannya. Iya. Nggak ada. Karakter ini kemana gitu. Iya. Kan kita nggak pernah kayak gitu soalnya Nanti biasanya. tahu-taunya kabur misalnya. Dari A, tahu-taunya udah tiba-tiba di B. Iya benar. Kayak gitu. Dari rumah tahu-tahu waktu itu film ada, tahu-tahu di gua. Itu film apa ya? Iya, gua tahu. Tahu-tahu ada di gua. Ada karakter yang tiba-tiba sekarang sakit besok rapat. Nah, kalau tadi kan nggak, Gua Pak. tuh bingung gitu. Misalnya tadi ada karakter yang ketabrak. Iya. Diceritain dulu, Pak. Nggak tiba-tiba, udah itu adegan selesai. Enggak. Enggak. Benar. Dibawa nanti ke puskesmas. Bahkan dari penulisan dialog pun Oh, dia iya. udah tahu gitu yang mau dikeluarin sama mulut si karakter A, B, C gitu kan Bener, lebih ini tuh cocok. kayak yang nulis itu pas nulis dialog dia tuh di kepalanya udah tahu dia yang main. ini siapa Iya, nih yang gua iya, mau mainin. bener. Jadi kayak masuk akal. Apa disesuaikan gitu. Bener. Jadi pas banget. Iya. Nanti misalnya dialognya Reza tapi ya Oh, beda itu. sama yang lain. Bener. Perempuan sundal. Gue jadi inget ini sih apa dialog-dialog film horor Iya, iya. Susana dulu Iya, kan gitu bener, ya. bener. Mulutnya Iya. cakep banget tuh.
mulutnya sampah Ya, gitu kan. ngeliat si Bagas mati, akhirnya mati juga kau bangsat. Tapi enak banget anjing Iya. menekanannya tuh. Si Dukun nanti aduh ngomong kosong lah Mbah Kliwon tai kucing. Si Raisa Tepe kan gitu ya. Iya. Dia kan nggak kelihatan apa galak gitu, nggak teriak-teriak. Kayak datar gitu ya. Datar tapi mengayun, tapi bener-bener. intimidating gitu Iya, ayunan. bener-bener. Omongannya Pas tuh dia ya, ngomong gitu. iya. Jadi kayak walaupun dialognya kelihatan kayak over the top, tapi kalau keluar dari mulutnya Reza tapi itu pas. Yes. Yang penting bawa senapan guys. Yang penting itu kayaknya. Kayaknya itu sih yang bikin kita takut. Anjing. Tiba-tiba Mau kemana perempuan Sundal? Anjing tapi megang senapan, bangsat. Kata gue. ya di rumah di ruang tamu lagi ngelap-ngelap gitu. Itu kan secara nggak langsung ke psikologis kita kan wah Iya, menakutkan benar, nih benar, karakter benar. ini nih. Ya, tapi meskipun menurut gua ya dari penulisan karakter kayak gitu sih beberapa diantaranya satu dimensi ya karakternya ya. Beberapa buat gua gitu ya kayak karakternya Bu Lilis gitu kan. Anjing kayak di set dia tuh genit, ya udah genit aja dari awal sampai Aja beres ya. gitu Dari makanya. awal dia dari awal Iya. kita pas dia ngelihat dari opening joget-joget itu Iya, lagi ada benar, acara benar. itu. Iya, kayak Emang udah genit, Pak. Udah genit. Ya udah gitu aja terus gitu. Karena tuh tiap ada scene dia nggak ada yang berubah cuy. Apalagi makin genit pas ketemu Bagas. Iya. Terus kayak karakter si Ranto yang tadi yang anak buahnya si Reza tapi yang pakai item-item Iya. kan itu tuh kayak udah jatuh Udah aja jahat, gitu. ya. Ya. Dari awal walaupun Tapi- di akhir ada kayak perubahan karakter gitu kan di Iya, akhir. seenggaknya ada perubahan gitu, Pak. ada perubahan gitu. Karakter tadi yang one dimension itu Jadi berubah di akhir. Benar. seenggaknya nanti ada Iya perubahan, Pak. benar. Dunia yang dicoba dibangun sama Deddy Mercy ini kan Iya. ya agak ada rada-rada ininya lah, banyolnya lah. Iya, gitu. iya dan itu tadi over the top. Desanya kan Las Vegas kan. Karena gue suka judi. Jadi koprok aja. Iya, jadi koprok, mabok gitu kan. Itu kan kayak hal-hal yang kayak wah anjing berlebihan gitu Iya, ya. berlebihan gitu bener. Jadi pas ada karakter-karakter gitu kita Ya masih dimaklumi, gue rasanya kayak oh ya udah nggak apa-apa Ya. lah. Dan bahkan pas di reveal pun terakhir banget nanti ada mid credit scene ya. Anjing. Di reveal pun minim Minimalis, biasa aja. Pak, minimalis. Di revealnya pun kayak biasa benar-benar aja. filmnya rendah hati gitu. Iya. Dari awal rendah hati terus aja nunduk dia filmnya gitu nggak tahu-tahu wah ngejorokin kita. Ini lo penjelasannya tek filmnya nggak mau banyak eksposisi. Iya betul. Jadi kayak ya udah secukupnya aja lah. So don't tell lah, biar kita yang menyimpulkan juga gitu. Filmnya ternyata mendingan ya, Mendingan emang bener. bagus-bagusin Iya, gitu. benar-benar. Mendingan gitu cuy, mendingan diperbaiki asli dan lebih oke gitu kan. Jangan cuma bisanya kita review jelek, marah-marah doang tapi nggak diperbaiki filmnya, sama Iya, juga iya. bohong. Dan kalian juga jangan terus mikir wah review filmnya bagus pasti di endorse itu tuh gue nggak habis Endorse pikir. nih, Kalian itu justru seneng kalau tiba-tiba ada film horor Indonesia bagus iya, ya. masa Kenapa harus pengennya jelek mulu? film jelek harus kita jelek-jelekin mulu. Kita juga capek lah nonton film jelek mulu kan. Gak harus kayak gimana-gimana, nggak harus kayak film-filmnya Joko Anwar, nggak Iya, harus kayak Kimo benar. Timo gitu. Seenggaknya mau bercerita aja gue udah benar, respect, betul. udah menghargai lah. Mau suka nggak suka, yang penting nonton dulu. Iya, Jangan benar. cuma ngelihat poster dan trailer langsung ngejas wah ini Iya, benar. Snakecrip endorse tuh. Doakan ya kita mendapat rumah impian di Peak. Nggak sabar gue. Studio, Pak. Iya lah studio lah. Studio Endorse apa lagi ya impian yang kira-kira bisa Biar bikin? nggak kalau kita nonton langsung di studio, Iya benar. nggak di mall. Iya, nggak numpang di tempat makan mana nih. Kita harus Skor. kasih skor dulu lah untuk Jin Kodam. Gue tadi mau 6,5 tapi karena nginget-nginget Reza tapi itu anjing bangsat banget sih emang di sini aktingnya. Maksudnya bikin gue kayak tepuk tangan, wah ini nih Yes. penjahat sesungguhnya itu kayak gini. Cukup menikmati Kalau lah. ada kekurangan-kekurangan lah, kayak Kajiman pasti ada gitu. Iya pasti ada kekurangan. Ya, Ya gue juga 7 sih. sip lah kalau gitu. Ini langka ya, karena kita berturut-turut memberi 7 pada horor Indonesia. Itu bisa terjadi. Kalau minggu depan 7 lagi, wah udah itu syukuran Pak. Itu. Syukurannya kayak tadi ya. Ya kayak tadi, Jaipong. Jaipong, nyawer. Harus manggil Pak Wirya dari Kalau ada yang suka, ada yang nggak suka, sebutin aja kenapa Ya bebas, Pak. Kita diskusi aja. nonton dulu lah, yang Kenapa? penting baru Betul. bacot. Iya, Kemarin nanti baru kita adu bacot. Dan ya udah kalau gitu ya seperti biasa kalau udah nonton jangan lupa juga untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow Cinecrip juga di medsos, semua ada. Dan kalian bisa follow Rangga juga di Yes, mana? di Kripik Film di YouTube, subscribe di Spotify, Ada di follow lah. juga. Lengkap lah semua ya. Ya udah. Ini horor terakhir di bulan Mei ya. Apakah bulan Juni akan melanjutkan tren positif tersebut? Kita tunggu saja. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.